Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu judulnya adalah analisis UU ITE pasal 35 terhadap pelanggaran identitas digital oleh akun palsu mengatasnamakan Telkom University. Sebelum itu perkenalkan nama saya Moreno Wijaya Hartono dengan NIM 1020222530060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Gifari dengan NIM 102022500143. Perkenalkan nama saya Raffi Farezi Ataila. Saya dengan NIM 1020 2250 0163. Perkenalkan, saya Bulan Cecilia Sitorus dengan NIM 102022500144. Dan saya Jasmine Syarifah dengan NIM 1020225140. Nama saya Ibnu Zaki Hisyam dengan NIM 102022500145. Latar belakang dari PPT ini saya akan bacakan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu dan institusi berinteraksi di ruang digital. Identitas yang sebelumnya bersifat fisik kini bertransformasi menjadi identitas digital yang tersebar dan tersimpan di berbagai platform daring. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas seperti manipulasi data, pembuatan akun palsu. Kasus akun palsu yang mengatasnamakan Telkom University menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas digital dapat menimbulkan kerugian serta merusak reputasi institusi, sehingga diperlukan analisis hukum terhadap pasal 35 UU ITE sebagai dasar perlindungan di ruang siber. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita memiliki 3 rumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana pasal 35 UU ITE ini mengatur penyalahgunaan identitas digital tersebut. Yang kedua adalah bagaimana penerapan pasal ini terhadap kasus akun palsu yang terjadi di dalam institusi Telkom University. Dan yang ketiga adalah sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pasal ini. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami yang memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama menganalisis pasal 35 UU ITE secara normatif. Yang kedua adalah mengkaji penerapan hukum pada akun palsu Telkom University. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas pasal 35 sebagai perlindungan hukum. Kemudian di penelitian kita ini kita juga menggunakan batas-batasan penelitian yang berupa 4 hal. Yang pertama, fokus pada analisis yuridis normatif atau fokus pada pasal analisis. Yang kedua, menggunakan hukum Indonesia. Yang ketiga adalah tidak membahas aspek teknis keamanan siber. Yang keempat, tidak menggunakan pendekatan secara empiris. Nah, oke, lanjut ke metode penelitian kali ini. Nah, pada metode penelitian kami kali ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur hukum yang relevan. Nah, lalu pendekatan dari metode penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, mengkaji pasal 35 UU ITE dalam studi kasus akun palsu Telkom University. Nah, sumber data penelitian kali ini memiliki 3 sumber data penelitian, yaitu yang pertama data penelitian primer, yaitu dari UU nomor 11 tahun 2008 pasal 35 UU ITE. Lalu data penelitian sekunder yaitu surat keterangan resmi dari Telkom University. Lalu sumber data penelitian tersier yaitu literatur akademik terkait identitas digital dan hukum cyber.
Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Next slide. Nah, di sini kita akan membahas hasil analisis pasal 35 UU ITE. Pasal 35 UU ITE mengatur larangan terhadap manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau perusakan informasi elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah-olah autentik. Ketentuan ini bertujuan melindungi keaslian dan integritas informasi elektronik di ruang digital. Selanjutnya ada pelanggaran pasal 35 UU ITE. Yang pertama itu dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Yang kedua, adanya manipulasi atau penciptaan informasi elektronik. Yang ketiga, bertujuan menipu atau menyesatkan pihak lain. Yang keempat, informasi palsu dianggap sebagai data autentik. Selanjutnya ada penerapan pada kasus akun palsu Telkom University. Pembuatan akun palsu yang mengatasnamakan Telkom University tanpa izin merupakan bentuk manipulasi informasi elektronik. Identitas institusi seperti nama dan logo termasuk informasi elektronik yang dilindungi, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pasal 35 UU ITE. Selanjutnya saya menjelaskan kaitan Undang-Undang ITE Pasal 35 dengan regulasi internal Telkom University. Penyalahgunaan identitas digital seperti pembuatan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Telkom University bukan hanya melanggar aturan kampus, tetapi juga melanggar hukum negara. Nah, dalam Undang-Undang ITE Pasal 35 dijelaskan bahwa seseorang dilarang melakukan atau memanipulasi data elektronik sehingga terlihat seolah-olah asli. Karena itu, akun Instagram yang palsu menggunakan nama dan identitas Telkom University dapat dikategorikan sebagai pemalsuan data elektronik. Nah, selain melanggar Undang-Undang ITE, tindakan ini juga melanggar aturan internal Telkom University terkait penggunaan nama, logo, dan atribut resmi universitas. Dampaknya tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga dapat merugikan reputasi institusi. Oleh karena itu, Telkom University dapat melakukan beberapa upaya, seperti memberikan klarifikasi kepada publik, meminta penghapusan akun palsu, memberikan peringatan dan edukasi kepada Civitas Akademika, serta melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Dengan demikian, Undang-Undang ITE dan regulasi internal kampus saling mendukung dalam melindungi identitas digital Telkom University. Jadi, kesimpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan hasil analisis yuridis normatif ini, pasal 35 UU ITE memiliki relevansi yang kuat terhadap kasus penyalahgunaan identitas, khususnya pembuatan akun palsu yang mengatasnamakan Telkom University. Meskipun demikian, pasal 35 UU ITE tidak secara eksplisit menyebut istilah identitas digital, sehingga diperlukan penafsiran dan dukungan referensi hukum. Selain melanggar hukum nasional, tindakan tersebut juga melanggar regulasi internal Telkom University terkait penggunaan nama, logo, dan atribut resmi, sehingga perlindungan identitas digital institusi diperkuat oleh hukum negara dan aturan internal universitas. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami tampilkan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak sih? Udah. Ciao.